Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat ini diturunkan sebagiannya di Mekah dan sebagian lagi di Madinah. 6 atau ada yang 7 ayat. Turun sesudah surat At-Takasur. Makna berdasar pada tafsir Jalalain dan intisari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. 6. Orang-orang yang berbuat riya. 7. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Arti kata atau mufradat dari Quran Surat Al-Ma'un. Ara'aita, tahukah kamu? Alladzi, yang yukadzibu, mendustakan, biddin, pada agama. Fadzalika, maka itulah alladzi, yang yad'u, menghardik, al-yatim, anak yatim, wa la, dan tidak, yahuddu, menganjurkan, ala ta'ami, memberi makan, al-miskin, orang miskin. Fawailun, maka kecelakanlah, lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Alladzina, orang-orang, hum, mereka, an, dari, salatihim, salat mereka, sahun, yang lalai. Alladzina, orang-orang yang, hum, mereka, yura'una, berbuat riya, wa yamna'una, dan enggan, al-ma'un, barang-barang berguna. Pemahaman menurut tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam Jalalain adanya hari hisab. Itu yukadzibu bid-din, atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan. Maksudnya, apakah kamu mengetahui orang itu? Dalam Ibnu Katsir, Allah SWT berfirman bahwa, tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa maksudnya dalam Jalalain? Orang yang menghardik anak yatim yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima. Dalam Ibnu Katsir, yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam Jalalain, dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-As bin Wail atau Walid bin Mughirah. Dalam Ibnu Katsir, makna yang dimaksud ialah orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi kebutuhan dan kecukupannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam jalan lain, lalai itu mengakhirkan sholat dari waktunya. Kemudian dalam Ibnu Katsir banyak pendapat. Menurut Ibnu Abbas, orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan, sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak sholat. Yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya, kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakannya sama sekali, atau mengerjakannya bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya, ya menurut syara, bahkan mengerjakannya di luar waktunya. Menurut Atta Ibnu Dinar, sahun itu tidak menunaikan di awal waktunya, melainkan menangguhkannya sampai akhir waktunya secara terus-menerus atau sebagian besar kebiasaannya. Ada kalanya dalam menunaikannya tidak memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ada kalanya saat mengerjakannya tidak khusyuk dan tidak merenungkan maknanya. Orang yang menyandang sesuatu dari sifat-sifat tersebut berarti dia mendapat bagian dari apa yang diancamkan oleh ayat ini. Dan bila menyandang semua sifat tersebut, berarti telah sempurnalah bagiannya dan jadilah dia seorang munafik dalam amal perbuatannya. Di dalam kitab Sahihain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafik. Yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnai asy-syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila." Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk salat dan mematuk salat dengan cepat sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah di dalamnya, melainkan hanya sedikit. Fawailul lil musalli dan hum an salatihim sahun. Ya, sahun itu juga artinya mengerjakan salatnya tidak tumaninah dan tidak khusyuk. Orang-orang yang berbuat riya di dalam salatnya atau dalam hal lainnya. Ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Dalam jalan lain, orang-orang yang berbuat riya di dalam sholatnya atau dalam hal-hal lainnya. Di kitab Ibnu Katsir, menurut Imam Tabrani dan Ibnu Abbas, yaitu lembah neraka jahanam disediakan bagi orang-orang yang riya atau pamer, yang hafal kitabullah, suka bersedekah, berhaji, dan berjihad, tetapi bukan karena Allah. Menurut Imam Tabrani yang diterima dari Ibnu Abbas, di dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkan di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Itu menurut Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika aku sedang sholat, tiba-tiba masuklah seorang lelaki menemuiku. Maka aku merasa kagum dengan perbuatanku. Lalu aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, dicatatkan bagimu 2 pahala. Pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Masul di dalam kitab musnadnya. Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki melakukan suatu amal kebaikan yang ia sembunyikan.
Tetapi bila ia ada yang melihatnya, ia merasa kagum dengan amalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia mendapat 2 pahala. Pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Ini menurut Imam Tirmidzi, hadisnya gharib. Masih sebuah hadis Abu Ja'far Ibnu Jarir dari Abu Barzah Al-Aslam yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, alladzina hum yura'un, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, ini lebih baik bagi kalian daripada sekiranya tiap-tiap orang dari kalian diberi hal yang semisal dengan dunia dan seisinya. Dia adalah orang-orang yang jika sholat tidak dapat diharapkan kebaikan dari sholatnya, dan jika meninggalkannya dia tidak takut kepada Tuhannya. Hadis ini dhaif. Ibnu Jarir yang diterima dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqas mengakhirkan sholat dari waktunya, itu yang dimaksud dengan sahun tadi. Al-Hafidh Abu Ya'la secara mauquf bahwa karena lalai dari sholatnya hingga waktunya terbuang, hal ini lebih sahih sanadnya. Wa yamna'un al-ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Dalam jalan lain, artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain, apalagi memberikannya seperti jarum, kapak, kuali, mangkok, dan sebagainya. Menurut Ibnu Katsir, yakni mereka tidak menyembah Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, hingga tidak pula memperkenankan dipinjam sesuatunya yang bermanfaat, dan tidak mau menolong orang lain dengannya, padahal barangnya masih utuh, setelah selesai dikembalikan lagi kepada mereka. Beberapa pendapat tentang makna ayat ini. Ibnu Abu Najah Ali pernah mengatakan al-ma'un ialah zakat. Hasan al-Basri, jika dia sholat pamer dan jika terlewatkan dari sholatnya, ia tidak menyesal dan tidak mau memberi zakat hartanya. Menurut riwayat yang lain, ia tidak mau memberi sedekah hartanya. Zaid ibnu Aslam, mereka adalah orang-orang munafik, mengingat sholat adalah hal yang kelihatan, maka mereka mengerjakannya. Sedangkan zakat adalah hal yang tersembunyi, maka mereka tidak zakat. Beberapa pendapat tentang makna al-ma'un al-mas'udi, yaitu sesuatu yang biasa meminjamkan di antara sesama orang, seperti kapak, panci, timba, dan lain sebagainya yang serupa. Menurut Ibnu Jarir dan Al-Amash, yaitu timba, kapak, dan panci yang bisa digunakan, hampir sama dengan yang tadi. Ibnu Jarir bahwa al-ma'un ialah timba dan lain sebagainya yang sejenis, yakni tidak mau meminjamkannya kepada orang yang mau meminjamnya. Menurut Ibnu Abu Najah, yaitu peralatan rumah tangga. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Mujahid, Ibrahim An-Nakhil, Sa'id Ibnu Jubair, dan Abu Malik, serta yang lain-lainnya. Menurut Ibnu Jarir, ulama berbeda pendapat mengenai maknanya al-ma'un ini. 1. Ada yang memaknai enggan mengeluarkan zakat, atau ada juga yang enggan mengerjakan ketaatan. Ada juga yang memaknai enggan memberi pinjaman. Ikrimah, menurut Ikrimah yang paling tingginya dari kata al-ma'un itu yaitu zakatul mal. Dan yang paling rendahnya ialah tidak mau meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Muhammad ibnu Ka'ab berpendapat tidak mau mengulurkan kebajikan atau hal yang ma'ruf. Ada sebuah hadis, kullu ma'rufin sedekah, tiap-tiap kebajikan adalah sedekah. Menurut Ibnu Abu Hatim, al-ma'un itu dialek orang-orang Quraisy, artinya harta. Demikian akhir tafsir surat Al-Ma'un. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.